Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang kasus keputusan manajerial tentang kinerja kualitas dan perilaku etis. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Fikri Mubarak, Adelia Nur Asifa, dan Yosifa Nuraini. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan kinerja kualitas dan perilaku etis itu? Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dapat diukur berdasarkan berbagai indikator, seperti kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral atau etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku etis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti jujur, bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak orang lain. Kinerja dan perilaku etis memiliki hubungan yang positif. Karyawan yang berperilaku etis cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Hal ini dikarenakan karyawan yang berperilaku etis akan lebih berkomitmen terhadap tugas dan pekerjaannya, serta lebih bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Selain itu, karyawan yang berperilaku etis juga akan lebih dihargai oleh rekan kerja dan atasan, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Untuk lebih lanjutnya, berikut contoh kasus keputusan manajerial mengenai kinerja kualitas dan perilaku etis. Indofood memberikan penghargaan kepada para manajer pabriknya karena kemampuan mereka memenuhi pengurangan anggaran biaya kualitas. Bonus akan ditambah jika tujuan produktivitas terpenuhi atau terlampaui. Tujuan produktivitas dihitung dengan mengalihkan unit produksi dengan harga yang berlaku saat ini dan membaginya dengan total biaya input yang digunakan. Sebagai tambahan, apabila pabrik memenuhi target yang dianggarkan secara keseluruhan, maka supervisor produksi dan para pekerjanya akan menerima kenaikan gaji serta upah. Matt Raditya, manajer pabrik di Banjarmasin, merasa bertanggung jawab melakukan apa saja yang dapat dia kerjakan guna mendapatkan kenaikan gaji tersebut bagi pegawainya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan hal-hal berikut selama kuartal terakhir tahun anggaran untuk memenuhi target anggaran pabrik dan peningkatan rasio produktivitas. Yang pertama, mengurangi penilaian proses dan produk akhir hingga 50% serta memindahkan tugas penilai untuk sementara ke bagian program pelatihan kualitas. Matt percaya bahwa hal ini akan meningkatkan kesadaran para petugas penilai terhadap pentingnya kualitas dan pengurangan penilaian akan mengurangi kemacetan mesin dan pengerjaan ulang secara nyata. Dengan meningkatkan output dan mengurangi biaya kegagalan internal, pabrik dapat memenuhi pengurangan anggaran biaya kegagalan internal dan meningkatkan ukuran produktivitasnya secara simultan. Selain itu, dengan meningkatnya biaya pelatihan kualitas, anggaran untuk biaya pencegahan dapat terpenuhi. Yang kedua, menunda penggantian dan perbaikan produk cacat sampai awal tahun berikutnya. Meskipun hal ini dapat memperbesar ketidakpuasan pelanggan, Matt percaya bahwa kebanyakan pelanggan telah menyadari sejumlah ketidaknyamanan. Lagi pula, kebijakan penanganan ketidakpuasan pelanggan dengan segera dapat dilakukan kembali dalam 3 bulan. Sementara itu, tindakan penundaan penggantian dan perbaikan produk cacat akan mengurangi biaya kegagalan eksternal secara signifikan. Hal tersebut memungkinkan pabrik memenuhi target anggarannya. Dari kasus tersebut, diminta, nomor 1, evaluasilah perilaku etis Matt. Dalam evaluasi tersebut, pertimbangkanlah kepeduliannya terhadap para pegawainya. Apakah dia boleh melakukan tindakan yang disebutkan di atas? Jika tidak, apa yang seharusnya dia lakukan? Nomor 2, anggaplah perusahaan memandang perilaku Matt sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Nomor 3, anggaplah Matt adalah seorang akuntan manajemen bersertifikat, Certified Management Accountant CMA, dan anggota Institute of Management Accounting, IMA. Pertimbangkanlah kode etis akuntan manajemen. Apakah standar-standar etika tersebut ada yang dilanggar? Perilaku Matt merupakan perilaku yang tidak etis. Mengapa? Karena Matt tidak memperhatikan kepentingan dan hak-hak para pegawainya. Dia juga tidak bertanggung jawab atas dampak negatif dari tindakan-tindakan yang dia lakukan terhadap kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan reputasi perusahaan. Yang seharusnya dilakukan Matt seperti, menghargai dan menghormati para pegawainya sebagai mitra kerja yang berharga bagi perusahaan. Memberikan pelatihan kualitas yang efektif dan bermanfaat bagi mereka. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan.
Menjaga kualitas produk sebagai aset perusahaan. Dengan demikian, MET dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara efisien dan efektif, tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dalam bisnis. Untuk jawaban nomor 2, untuk mencegah perilaku MET yang tidak diperbolehkan, perusahaan dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Memberikan penghargaan kepada para manajer pabrik yang berprestasi sesuai dengan kinerja mereka. 2. Memberikan pelatihan kualitas kepada para pegawainya secara berkala dan menyeluruh. 3. Memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada para pegawainya. 4. Memberikan sanksi atau konsekuensi kepada para pegawainya yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, seperti penundaan penggantian dan perbaikan produk cacat. Untuk jawaban nomor 3, jika MET adalah seorang Certified Management Accountant dan anggota Institute of Management Accounting, maka MET telah melanggar dua prinsip, yaitu prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Prinsip integritas adalah prinsip yang mengharuskan akuntan untuk bersikap jujur, lugas, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang berlaku. Sedangkan, prinsip objektivitas adalah prinsip yang mengharuskan akuntan untuk bersikap adil, tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh MET seperti 1. Mengurangi penilaian proses dan produk akhir hingga 50% tanpa alasan yang jelas. 2. Memindahkan petugas penilai untuk sementara ke bagian program pelatihan kualitas tanpa memberitahu mereka tentang tujuan dan dampak dari tindakan tersebut. 3. Menunda penggantian dan perbaikan produk cacat sampai awal tahun berikutnya. Nah, sudah jelas kan? Sekian materi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.